Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sedulur, jadi nggak akan lama lagi timnas sepak bola kesayangan kita semua, timnas Garuda, timnas Merah Putih akan mengikuti gelaran Piala AFF. Ini pesta sepak bola, kompetisi sepak bola di area Asia Tenggara ya teman-teman. Nah, berkaitan dengan Piala AFF ini, dulu saya dari sejak saya kecil itu sering nonton timnas kita ya, mengikuti gelaran Piala AFF. Dari gelaran Piala AFF ini sekitar Piala AFF ini kayak sudah berlangsung sekitar 14 kali sampai dengan saat ini, yang mana memang timnas kita belum beruntung kemudian untuk mendapatkan gelar. Yang langganan gelar dari Piala AFF ini adalah salah satunya adalah Thailand 7 kali, kemudian disusul Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Bahkan event negara kecil seperti Singapura sudah pernah mencicipi merasakan menjadi Piala AFF, menjadi juara di Piala AFF ini. Timnas kita itu paling terpuruk dulu ketika berapa puluh tahun yang silam, waktu itu ketika jumpa dengan Thailand, karena sama-sama pengen menghindari waktu itu semifinal ya, menjelang mau semifinal. Mereka berusaha untuk menghindari jumpa timnas Vietnam, sampai kemudian dulu terjadilah kasus sepak bola gajah ya. Masalah adalah pemain kita yang namanya Mursid Effendi itu sampai kemudian memasukkan gol ke gawangnya sendiri. Saya nonton langsung ya waktu itu. Saya nonton pada waktu itu, dan setelah memasukkan gol ke gawangnya sendiri kemudian bertepuk tangan. Nah, ini alhasil dulu saya juga sempat sakit ketawa. Saya waktu itu, mungkin waktu itu saya sekitar masih antara SMP atau SMA, yang kemudian berakibat waktu itu sepertinya Mursid Effendi itu mendapatkan sanksi ya dari AFF ya, dari FIFA apa, sampai kemudian seumur hidup ya. Dari AFC dulu sanksi nggak bisa main di Asia Tenggara sampai seumur hidup, dan sepertinya PSSI juga kena getahnya gitu kan, karena itu strategi pelatih sepertinya kan. Yang jelas saat ini kita gembira banget. Kalau dulu saking kemudian jeri untuk menghindari Vietnam saja, sampai kemudian melakukan dulu yang terkenal namanya sepak bola gajah, memasukkan gol ke gawangnya sendiri, habis itu juga noraknya lagi tepuk tangan. Nah, tampaknya kalau saat ini kondisinya berbeda ya. Yang jelas dulu itu saya selalu rindu timnas kita itu kuat gitu kan. Bahkan saya kalau dulu tahun 2008 2010 itu ada Football Manager, saya sih selalu ikut. Salah satunya kalau main di gamenya itu timnas kita, dan waktu itu memang saya di Football Manager itu ada pilihan kemudian menaturalisasi juga kan. Ketika pemain, kemudian saya main di Liga Indonesia, Football Manager itu pemain-pemain yang sudah tinggal 5 tahun bisa kemudian mengajukan untuk kemudian dijadikan pemain naturalisasi. Itu dia game ya. Saya dari kecil hobi ini teman-teman, main sepak bola ya teman-teman, dan saya fans berat timnas sepak bola Indonesia. Yang jelas kalau dulu gitu saking takutnya sama jumpa Vietnam, Thailand, bahkan Malaysia itu kalau ketemu Malaysia segala macam itu rasanya juga berat ya, sering kalah terus gitu kan. Nah, saat ini kondisinya sudah sangat berbeda. Di bawah kepengurusan PSSI, di bawah Bapak Erick Thohir, kemudian manajernya Bapak Sumarji, dan coach pelatihnya STY ya teman-teman. Timnas kita nggak berasa, saya itu juga seakan-akan udah bangga banget gitu kan. Saat ini nggak lagi sepertinya duduk bersama Thailand yang Asia Tenggara, Vietnam ataupun Singapura. Justru kita saat ini sudah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan raksasa-raksasa Asia seperti Jepang, Australia, kemudian Arab Saudi. Bahkan terakhir kemarin kita bisa menang ya lawan raksasa Asia yaitu Arab Saudi. Menangnya nggak sembarangan, nggak cuma 1-0, menangnya 2-0 teman-teman, 2-0 tanpa balas gitu kan. Dan dulu ketika jumpa China itu kita nggak pernah menang, walaupun kemarin terakhir kita ketemu China di Stadion Qingdao di Provinsi Shandong, China, kita kalah. Tapi
saya begitu antusias nonton timnas karena memang kalau dulu udah nggak berkutik kan, lawan Cina kita juga rekornya belum pernah menang. Terakhir kemarin kita nggak menang, tapi saya itu bangga karena kita ball possessionnya tuh menang, terus kemudian nyerang ngurung Cina, dan kita bisa lihat kemudian para pendukung Cina itu juga sepertinya cemas gitu kan. Dari situ saya itu mantep sekarang kalau nonton timnas. Nah, berkaitan dengan Piala AFF ini juga sebetulnya kemarin saya berharap Coach STY ini yang diberi keleluasan atau kebebasan atau otonomi untuk memilih pemain-pemainnya, sehingga dia memutuskan untuk yang akan maju di Piala AFF nanti adalah pemain-pemain under 22, pemain-pemain di bawah usia 22. Saya itu kok sebetulnya kurang mantep ya. Saya juga walaupun Piala AFF ini sebetulnya nggak masuk kalender resmi FIFA gitu kan, saya berharap ya timnas kita juara lah gitu kan. Jangan sampai kemudian juga kalah banyak, karena ini membawa nama baik bangsa gitu, harga diri bangsa saya pikir. Nah, kalau yang maju kemudian under 22 ini kok semangatnya mau nonton ya agak lemes gitu teman-teman. Pemain-pemain muda semua ya dari Liga 1. Dulu kemarin harapan saya toh kalau kemudian Piala AFF ini bukan piala resmi di FIFA, agenda resmi FIFA gitu kan, sehingga pastinya klub bisa menolak kemudian kalau pemainnya untuk dipakai gitu kan. Tentunya pemain-pemain diaspora juga susah untuk mendapatkan izin seperti Kevin Dijk, Bakar Besi, Mas Hilger, terus kemudian Jay Izes. Oke lah, mereka nggak bisa gitu kan. Saya berharap kemudian pemain-pemain kita yang di Liga 1 atau yang di lokalan sekitar ASEAN sini, sebetulnya main-main di klub sekitar ASEAN sini kemudian diberi kesempatan, walaupun mungkin 1-2 yang senior gitu kan, mungkin kayak Stefano Lillipali yang tampilannya bagus di Borneo City saat ini, atau mungkin Sadil Ramdhani yang lagi moncer-moncernya di Sabah Football Club di Malaysia gitu kan. Nah, tapi ya sudah, ini semua adalah keputusan pelatih. Tapi saya kok nggak begitu yakin ya kalau kemudian bahwa pemain-pemain yang under 20 itu, pemain-pemain muda kemudian akan berhadapan dengan pemain-pemain senior dari Thailand, kemudian Vietnam gitu kan. Sekalipun kita itu kan menang dengan Vietnam segala, mereka ini kan memang laganya seru ya. Nah, saya sih berharapnya walaupun sebetulnya Piala AFF ini kemudian nggak masuk agenda resmi, cuman kelas Asia Tenggara, saya berharap nonton itu ya pengennya penonton itu gembira, menang, kalau bisa ya juara. Pengen melihat saat Indonesia kemudian timnas kita mengangkat trofi Piala AFF gitu kan. Kalau kemarin kemudian kita bisa memecahkan rekor mengalahkan Saudi Arabia dari 15 kali pertemuan terakhir, itu menorehkan sejarah. Nah, ini piala ini sebetulnya saya berharap banyak. Kalau under 20 itu kan memang kemudian targetnya cuma sampai final ya. Ya nggak ngerti lah, ini memang strategi pelatih ya teman-teman. Cuman ya kita patut berbangga, patut senang juga kemudian para pemain-pemain muda ini akan, yang perkuat timnas akan diusahakan untuk kemudian ikut ya di Piala AFF ini, seperti Ivar Jenner, kemudian Justin Hubner, Rafael Struijk, terus Marcelino Ferdinand. Tapi lagi-lagi ya teman-teman, sepertinya PSSI juga tidak bisa menjamin mereka kemudian bisa memperkuat timnas Garuda muda ini, karena memang kalau nggak Piala AFF ini kemudian tidak menjadi jadwal kalender resmi daripada FIFA ya teman-teman. Yang jelas hal-hal seperti itu pastinya bisa saja kemudian untuk ditolak, untuk dilepas. Apalagi sekarang kalau Rafael Struijk kan memang udah masuk skuad reguler timnas, skuad reguler daripada Brisbane Roar ya di Liga Australia. Yang di dua pertemuan di Liga Australia selalu kalah terus ya teman-teman. Pertama kemarin dengan Sydney FC kalah, kemarin terakhir juga ketemu Melbourne City atau apa kalah juga lagi. Dan tentunya memang kondisinya kritis, pastinya Rafael Struijk juga dibutuhkan untuk klubnya, dan saya yakin susah juga untuk kemudian diizinkan gitu kan. Oke lah, kalau seperti Justin Hubner tuh masih pemain muda di Wolverhampton Wanderers. Terus kemudian Marcelino Ferdinand juga belum masuk skuad senior ataupun skuad reguler daripada Oxford United. Ivar Jenner juga masih Young Utrecht.
si Nathan Joaon juga masih, kemudian dia masih pemain cadangan ya di Swansea City ya, jarang dipakai. Artinya memang kemungkinan besar nama-nama tersebut bisa mendapatkan izin ya dari klubnya. Tapi lagi-lagi klub punya hak untuk kemudian tidak memberikan izin pada mereka. Beda mungkin aturannya kalau kemudian pemain-pemain Vietnam, kemudian pemain-pemain daripada Malaysia, Thailand kan kebanyakan mereka main di liga lokal. Main-main kita kan memang yang dipanggil ini sebagian nanti juga dari luar ya. Yang terakhir kan memang kayaknya Asnawi Mangku Alam Bahar juga dipanggil gitu, Asnawi Mangku Alam Bahar. Nah ini memang harapan saya sih mereka kemudian turun untuk meningkatkan jam tampil mereka, jam tayang mereka. Ini pemain-pemain muda, investasi terbaik yang pernah ditanamkan oleh PSSI khususnya dan Bapak Erick Thohir ini kan. Ini pemain masih usianya sekitar 22 tahun ya, luar biasa banget timnas kita. Artinya sampai 10 tahun ke depan mereka akan semakin kuat gitu kan. Mereka akan bermain bersama, udah match sampai 1 dekade ke depan. Timnas kita memang masih punya stok yang luar biasa ya. Nah teman-teman, sepertinya ya harapannya kecil kemudian kalau timnas kita yang akan maju di Piala AFF ini kemudian bisa juara. Harapannya kecil ya teman-teman. Kenapa? Karena memang Thailand, Vietnam, Burma segala macam itu menurunkan skuad seniornya. Bahkan Vietnam dikabarkan akan menurunkan pemain naturalisasinya ya dari keturunan Brazil gitu kan. Ini mereka tampaknya serius betul pengen meraih ya. Mereka mungkin kan kemampuannya salah satu cuma di Asia Tenggara ya. Untuk melangkah lagi ke Asia sepertinya berat teman-teman. Nah Indonesia saat ini pemain-pemain diasporanya ya tentunya saya pikir kalaupun dipaksakan ya susah untuk mendapatkan izin gitu kan. Karena pemain-pemain diaspora kita walaupun di klub-klub yang middle lower banyak kayak Tong Hai di Almer City, di mereka lah pemain-pemain reguler ya. Ya kemudian Ratna Roratmangun di Dender Football Club gitu kan. Ini pemain-pemain reguler di klubnya masing-masing. Kemarin-kemarin sih saya berharap STY kemudian memanggil 1-2 pemain dari Liga 1 yang senior ya teman. Tapi lagi-lagi ini otonomi pelatih gitu kan. Yang jelas ya kita sebagai fans, sebagai pendukung timnas sepak bola Indonesia, fans berarti selalu nonton teman-teman, apapun yang terjadi selalu nonton. Tapi saya pikir kemudian kalau nanti kemudian rombongannya si Justin Hubner, Rafael Struijk, Varjener dan kemudian Marcelino Ferdinand bisa diizinkan sama klubnya, pastinya juga akan memberikan warna yang lumayan lah gitu kan, memberikan perlawanan yang cukup lah dengan tim-tim seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia. Nah harapannya itu ya teman-teman, harapannya memang kemudian saya sih tetap bisa juara, tapi kalau dengan tim yang under 22 ini saya nggak begitu yakin. Tapi yang namanya fans tetap nonton kalah menang gitu kan. Nah kalau pendapat teman-teman apa? Apakah kemudian kita punya kesempatan untuk menjuarai Piala AFF ini? Kalau menurut saya sih sebagai penggemar timnas ya, sekalipun itu sekedar Asia Tenggara, sekalipun itu suatu kejuaraan yang nggak masuk kalender FIFA, saya pikir kita harusnya tetap ya menjaga kehormatan, menjaga timnas kita gitu kan, harga diri timnas kita, jangan kalau kemudian sampai kalah banyak nanti gitu kan. Dan kemudian kalau bisa ya sekalipun cuman AFF sekitaran Asia Tenggara ya, mungkin saya selalu berharap bahwasanya timnas kita bisa untuk pertama kalinya bisa mengangkat trofi Piala AFF, karena selama gelaran Piala AFF yang sudah 14 kali timnas kita belum pernah sekalipun kemudian menjadi juara. Prestasi terbaiknya menjadi semifinalis ya, semifinalis yang masuk ke final terbanyak, tapi nggak pernah juara. Nah itu aja ya teman-teman obrolan kita doakan timnas kita bisa memberikan hasil terbaik, dan semoga saja pemain-pemain seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, kemudian Varjener gitu kan, Marcelino Ferdinand bisa diberikan izin oleh klub-klubnya tempat mereka bermain, sehingga bisa kita nonton mereka nanti memperkuat timnas under 20 itu yang akan maju di gelaran Piala AFF nanti.
yang formatnya itu home and away. Nah, itu aja teman-teman. Akhir kata, salam sepak bola.